Jangan pernah malu orang Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anil kak talino curamen kasar bapak sekat dari mana? Kami dari Senaduk Adat Negara Satu Pasukan Merah Kabupaten Berau menyatakan sikap atas akun atau main ini yang menghina orang Kalimantan dengan alasan akun dibajak. Kami tidak mau tahu sebelum kami bertemu langsung di Polres manapun. Ada yang kata Nino Bacuramen Kasaruga Basekat dari mana? Tangkap ramai-ramai, ikat di hutan, ya. Kita hukum dia pakai adat kita orang Daya. Karena orang yang seperti itu otaknya otak binatang. Bicara sang pesulap ini muter-muter. Hari ini lain, besok lain, klarifikasi, besok lagi omong lain. Yang bersangkutan malah terkesan cengengesan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Apalagi kalian yang membacakan surat itu. Kalian merasa nggak dikerjain? Aslinya kita santai-santai aja, adem-adem aja. Dan perlu kalian ketahui, tidak ada ceritanya orang minta maaf itu tidak merasa bersalah. Karena dia melakukan kesalahan, makanya dia minta maaf. Ya, jadi tolong dilihat video kalian lagi itu. Kelihatan sekali tidak ada penyesalan dari pesulap ini. Bahkan dia cenderung mau menyombongkan dirinya lagi dengan mengatakan mau buka trik lagi yang lain. Ya. Gua akan tetap membongkar rahasia perdukunan yang berkedok Dayak atau berkedok Kalimantan. Bro, sok jagoan lu itu. Ini sombong, satu kesombongan. Tidak ada saya melihat di video Anda rasa penyesalan si pesulap ini tidak ada. Jangan ngomong doang dong, jangan panik-panikan gitu. Kalau nggak bisa ngebuktiin ilmunya mah jangan panik. Udah diem aja daripada gue bongkar. Daripada panik-panik kayak gitu gue bongkar. Gue ejek-ejek terus nih santet dan guna-guna. Gue ejek terus, sumpah bener. Kalau lo tetap bersuara, panik nggak bisa ngebuktiin, gue ejek terus. Dari tahun 2016 lo, gila. 2016 udah 8 tahun. Mana? Katanya santet dan guna-guna bisa dari jarak jauh. Katanya kiriman bisa dari jarak jauh. Katanya kiriman bisa tanpa harus ketemu. Tapi kok ini malah dukun-dukun ini ngajakin ketemu. Mau nyantet atau mau ngebunuh? Hah? Mau nyantet atau mau ngejebak? Semua ada pakemnya. Kalau kamu nggak mengerti, bancet merah, jangan jadi orang yang sok-sokan. Di mana-mana saya lihat kamu itu terlalu arogan. Pintarmu nggak seberapa, tapi kamu sudah seperti orang yang paling pintar di seluruh negara ini. Orang tua-tua selama ini diam. Baru kali ini saya mau berucap, masuk ke dalam YouTube ini, berbicara, mengingatkan kamu dan mengingatkan semua masyarakat Indonesia jangan tertipu lagi dengan si bancet merah ini yang sebenarnya hanya tukang sosis bakar dulunya, hanya pinter ngomong dan beberapa trik sulap. Belajar hipnosis juga nggak mumpuni, hipnoterapi juga enggak. Banyak teman-teman saya di IBH juga bercerita siapa kamu sebenarnya. Kita tahu semua latar belakang kamu. Khususnya ini putra-putra Kalimantan Borneo harus bersatu, harus betul-betul melawan ini orang-orang seperti Marcel ini ya. Ingat Marcel ya, kamu sebentar lagi nih akan menderita di atas ocehanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah malas mau membahas tentang pesulap merah. Saya heran, tiap saya live selalu banyak yang nanya gimana pesulap merah bang, gimana pesulap merah bang Marcel. Tiap saya bikin konten, upload konten yang tidak ada sangkut pautnya sama pesulap merah, tetap banyak yang komen tentang pesulap, nanyakan tentang pesulap merah itu. Jadi begini, saya sudah pernah bikin video
tantangan untuk pesulap merah untuk pembuktian tentang ilmu kebal kan. Saya sudah ngetek pesulap merah, saya pernah balas juga komentarnya di salah satu statusnya orang Dayak juga. Nah, ada pesulap merah official situ komen dan saya balas di situ, tantangan saya gimana bang, saya bilang gitu. Jadi intinya jangan memang dia sampai ketemu dan saya, nanti saya bikin dia jadi pesulap pink. Karena Marcel ini tidak cocok menjadi pesulap merah, dia cocoknya jadi pesulap pink. Pesulap merah tuh dibalik atributnya itu dia adalah seorang pengecut, seorang pecundang gitu. Kenapa? Saya jengkelnya, saya sebetulnya malas membahas ini. Nah, cuma banyak yang nge-tag saya, banyak yang nanya-nanya, nge-DM saya gitu tentang pesulap merah. Jengkel lah saya, dia numpang pansos, numpang viral aja dengan cara merendahkan orang Dayak, merendahkan orang Kalimantan begitu. Nah, jadi kalau memang dia laki-laki ya sudah, gimana kita mau ketemu, dosa lab kita ya kan. Jangan nanti dikira saya cuma numpang viral, numpang pansos, pengen viral gitu kan, pengen kayak si siapa gitu, pengen masuk TV atau nggak usah lah. Ini menyangkut harga diri orang Kalimantan, menyangkut diri suku saya gitu, harga diri saya juga sebagai laki-laki. Jadi Bang Marcel kalau memang merasa laki-laki ya balas DM saya, ayo kita ketemu di mana gitu, secara laki-laki. Janganlah gitu kamu numpang viral dengan merendahkan suku orang lain gitu. Kalau pengen viral ya carilah gimana caranya, jangan merendahkan orang lain. Nah, nanti saya bikin kamu jadi pesulap pink, itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman kan banyak isu yang beredar juga dan banyak cuplikan nih, ya kan, di TikTok, di YouTube. Marcel juga sempat ikut lembaga atau yayasan abang juga gitu. Bener atau enggak itu bang? Nah, kalau itu kemarin banyak yang nuduh, aneh kan katanya ngaku-ngaku ya. Nah, jadi aneh puterin aja ya, hitungannya jadi. Nah, ini kebenaran ada cuplikan video. Jadi persaudaraan kembang ini adalah salah satu workshop ya bang. Workshop apa itu yayasan awalnya pada bukan itu jadi yayasan persaudaraan kembang. Oh itu yayasan persaudaraan kembang. Nah di sini nih ada tulisan nih bang ya. Ini sama kayak ilmu merah nih, memberantas pembodohan atas nama mistik. Nah itu gimana? Ya harus kita akui lah, di Indonesia ini banyak banget modus-modus yang mengatasnamakan mistik, merupakan ketidaktahuan masyarakat awam tentang fenomena mistik. Jadi segala sesuatunya ada hal mistik. Padahal bukan mistik ya bang, padahal mistik yang manusia sekarang alat gimmick alat sosial tertentu. Ya, nah bagi kalian nih yang bertanya-tanya siapa sih yang ngajarin gua sampai berani bikin ilmu merah? Nah, secara tidak langsung beliau ini juga nih yang ngajarin gua nih, dari mulai jenglot, ya kan, bulu perindu, cukup. Secara tidak langsung dari Bang Awai. Jelas ya. Don kano jere. Adil Katalino Bacu Ramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Salam Dayak dari Kalimantan Timur. Saya atas nama pribadi, atas nama masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Bektiar Besar, Kampung Dilang Putih, menanggapi video kegaduhan yang dilakukan oleh saudara Marcel Radipal atau pesulap merah. Saya perlu sampaikan pada Marcel Radipal, ingat Marcel Radipal, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda expose di media sosial, dan apa yang Anda ucapkan sudah melukai perasaan kami masyarakat Dayak. Saya tidak terima dengan perkataan saudara pesulap merah atau Marcel, ya, dan saya akan terima itu tantangannya. Silahkan saudara Marcel membawa senjatanya, walaupun bentuk apapun senjatanya itu. Saya cukup membawa ini senjata saya.
ini saya akan tantang saudara Marcel, yaitu kita berdua. Itulah tantangan saya, saudara Marcel. Kita akan buat surat hitam di atas putih. Anda sudah menantang kami. Kami diam, bukan berarti kami tidak menanggapi perkataan Anda. Kami diam, memantau gerak-gerik Anda. Paham? Karena kami punya harga diri sebagai orang Dayak. Saya tunggu untuk panggilan dari Anda. Paham, saudara Marcel? Warga suku Dayak Kalimantan tolak permintaan maaf Marcel Radival. Sempat komentari pengobatan Ida Dayak. Pesulap Merah minta maaf akan jalani sanksi adat pada 6 Mei 2023. Pesulap Merah Marcel Radival akhirnya meminta maaf terkait komentarnya tentang pengobatan Ida Dayak. Sejumlah komentar dan sindiran yang Pesulap Merah sebutkan memicu amarah beberapa masyarakat suku Dayak. Pasalnya, Pesulap Merah tak hanya mengomentari pengobatan Ida Dayak saja, namun juga melontarkan pernyataan yang dinilai menyinggung suku Dayak secara keseluruhan, hingga menyebut sebagai dukun penipu. Sejumlah warga suku Dayak marah dan ingin bertemu dengan Pesulap Merah secara langsung. Dewan Adat Dayak atau DAD di Jakarta akhirnya turun tangan untuk menangani masalah itu. Karena pihaknya tak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut, Pesulap Merah memenuhi panggilan Dewan Adat Dayak untuk bertemu pada Minggu 16 April 2023. Melalui sidang adat yang digelar oleh Dewan Adat Dayak yang di Jakarta, Pesulap Merah dinyatakan bersalah. Beredar sebuah video yang memperlihatkan Pesulap Merah sedang menjalani sidang adat. Pesulap Merah diminta mengklarifikasi video-video yang selama ini telah viral menyebutkan Ida Dayak, sehingga memancing kontroversial emosi masyarakat Dayak. Dalam sidang itu, Pesulap Merah diputus bersalah. Pesulap Merah pun menyampaikan permintaan maaf dan bersedia menjalani hukuman adat. Marcel memenuhi panggilan Dewan Adat Dayak atau DAD di DKI Jakarta, dan hasil keputusan DAD DKI Jakarta ialah saudara Marcel dikenakan hukum atau sanksi adat Dayak, dan proses penyelesaiannya akan diadakan pada 6 Mei 2023 di Rumah Betang Anjungan Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia. Demikian bunyi keterangan dari akun @dara_cega seraya menyertakan foto Marcel saat menjalani sidang adat. Yakobus Kumis, Sekretaris Jenderal MADN, mengatakan bahwa Pesulap Merah atau Marcel Radival sudah meminta maaf kepada semua masyarakat Dayak di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dia menyebutkan, masyarakat adat Dayak akan melaksanakan acara sanksi adat Dayak kepada Pesulap Merah pada 6 Mei 2023 di Rumah Betang Kalimantan Barat di Anjungan TMII Jakarta. Sebelumnya, pernyataan Pesulap Merah tentang keilmuan Ida Dayak berbuntut panjang. Marcel Radival atau kerap disapa sebagai Pesulap Merah sebelumnya menyepelekan kemampuan Ida Dayak dalam penyembuhan penyakit. Bahkan, dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Ida Dayak adalah sebuah trik. Ternyata, tudingan itu banyak membuat warga Dayak tersinggung. Bahkan, ada warga Dayak yang datang ke Jakarta untuk mencari keberadaan Marcel. Pria bernama Eda Stephen Lalung baru-baru ini menantang Pesulap Merah untuk bertemu. Sebagai informasi, Marcel memang vokal mengomentari pengobatan Ida Dayak yang sedang viral. Menurut Marcel, Ida Dayak tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan Ida Dayak nggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian dengan goib-goiban, mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini
untuk membuat pasien rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian doang, ungkap Marcel Radival. Terkait minyak khusus yang dipakai Ida Dayak, Marcel sinis. Menurutnya, tiap ahli tulang saat memakai minyak khas daerahnya masing-masing. Minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing. Jadi, itu pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu. Bukan di daerah ini lebih canggih, gak juga, tergantung penyakitnya, ujar Marcel Radival. Perihal fenomena viral Ida Dayak, Marcel mengurai analisa kenapa pengobatan sang wanita sakti banyak peminat. Menurut Marcel, hal itu lantaran Ida Dayak tak mematok harga saat melakukan pengobatan. Mungkin karena nggak menarifkan harga, itu orang-orang jadi pilihan kedua sebelum ke dokter karena dokter kan mahal. Kalaupun pakai BPJS biasanya banyak tertunda. Makanya lebih irit coba pengobatan alternatif, lebih ke biaya sih, kata Marcel Radival. Tidak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marcel juga mengulas soal suku Dayak. Marcel tampak heran dengan anggapan bahwa Dayak disebut sebagai wilayah mistis. Dayak atau Kalimantan itu, entah kenapa di Jakarta atau Jabodetabek, diyakini seolah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat, ujar Marcel. YouTuber sekaligus konten kreator itu pun mendadak mengurai tantangan kepada warga Dayak, yakni untuk bertemu dengannya guna membuktikan kesaktian. Pasti banyak di kolom komentar, kalau nggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke Dayak. Nih, gue bisikin, ongkosinlah gue ke sana. Terus siapa yang harus gue ketemuin? Pungkas Marcel. Kalau gue nggak bisa ngebongkar kesaktian yang dipraktekkan orang sana, ongkos yang lu kasih ke gue balikin 10 kali lipat. Gue mah selalu berani, sambungnya. Tak main-main, Marcel pun menjanjikan hadiah jika warga Dayak bisa membuktikan kesaktiannya. Arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, kata Marcel tegas. Melihat tantangan yang dilayangkan Marcel, seorang pria keturunan dan warga asli Dayak, Eda Stephen Lalung, tak tinggal diam. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marcel. Selamat malam Marcel pesulap merah. Saya Eda Stephen, sudah ada di kota Jakarta. Saya pengen jumpa dengan Anda. Bercerita, imbuh Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marcel tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan, sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta, menunggu kapan Anda keling kita atau tag kita di mana kita jumpa, ungkap Eda. Video yang diunggah Eda itu belakangan viral, tak menunggu waktu lama. Marcel pun langsung menanggapinya. Ditantang untuk bertemu Eda yang dikenal sebagai pelaksana ritual adat Dayak, Marcel tidak gentar. Wah, asik nih, gak perlu ke Kalimantan, tapi ada orang Dayak asli yang bersedia ketemu untuk bahas keilmuan Kalimantan yang konon katanya sakti banget. Boleh Pak Eda Stephen Lalung balas DM saya untuk buat jadwal janji temu. Bahas kebal-kebalan, santet, guna-guna, atau budaya Dayak atau Kalimantan yang seringkali dijadikan dukun sebagai kedok penipuannya. I'm ready, ungkap Marcel di unggahan terbaru Instagramnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?